Punden Mbah Suro Gembyang masih dalam kesatuan Gua Gembyang. Tempat mistis ini berada di Dusun Kandangan, Desa Kuripansari, Pacet, Mojokerto, Jatim. Makam tokoh sakti itu dipercaya masyarakat karena punya kaitan dengan awal mula keberadaan desa tersebut. Mbah Gembyang dikenal sebagai cikal bakal leluhur, sehingga ditahbiskan sebagai danyang desa-desa di sekitar Gua Gembyang. Benarkah di punden itu menyimpan berbagai senjata bertuah milik kerajaan Majapahit? Dalam penggalian sejarah, tokoh ini disebut-sebut sebagai pengikut Raden Wijaya, raja pertama kerajaan Majapahit. Desa Gembyang dipercayai sebagai tempat persembunyian Raden Wijaya beserta pengikutnya. Arkian, dalam sejarah keruntuhan Singasari akibat serangan Jayakatwang, 1292, yang mengakibatkan tewasnya Raja Kertanegara, Raden Wijaya beserta Wadya Bala berhasil meloloskan diri. Mereka hidup dari tempat satu ke tempat lainnya, masuk hutan Wingit Jalmo Moro Jalmo mati sebelum akhirnya menyeberang ke kediaman Arya Wiraraja di Madura. Keberadaan makam Mbah Suro memang berhubungan dengan Gua Gembyang. Mengapa? Menurut penuturan juru kunci Supardi, 65, karena goa ini ditemukan, dibuat oleh Mbah Suro, orang pertama yang membuka hutan di sekitar lokasi gua. Untuk memudahkan penyebutan dipakailah nama Gembyang. Tak mengherankan di depan pintu masuk gua jasad Mbah Suro disemayamkan di sana. Makam itu menjadi bagian penting dalam sejarah goa mistis ini. Makam ini memang tergolong angker, karena semasa awal berdirinya Majapahit, wilayah ini dijadikan markas Raden Wijaya, saat ia melarikan diri dari kejaran tentara Jayakatwang, Kediri. Saat Raden Wijaya memutuskan untuk meminta perlindungan banyak White di Madura, maka benda-benda keraton disembunyikan di sini. Salah satu benda keramat yang ditanam di wilayah ini adalah beberapa pusaka ampuh milik para penggawa yang mengikutinya. Barang-barang tinggalan keraton ini akhirnya sudah berpindah ke alam kemayan, gaib, kini piandel, pusaka, yang berharga itu sudah dikuasai oleh danyang dan jin penunggu wilayah Gembyang ini. Maka selayaknya tidak usah diganggu, lanjut Supardi. Bukan mengapa, saat niatnya diterima, pertapa akan melihat peristiwa yang belum pernah dilihat di alam nyata. Tanda-tanda keberhasilan pelaku spiritual itu biasanya akan ditemui seorang kakek tua yang berjenggot putih lebat. Mbah itu berpakaian putih-putih layaknya seorang pendeta. Ia akan menemui peziarah dan menjawab apakah permohonannya dikabulkan. Jelasnya, ubrampe yang harus dibawa oleh pendatang adalah menyan putih, dupa putih, dan kembang telon. Syarat ini digunakan saat mereka melakukan meditasi di makam punden ini. Ada mitos bahwa sebagian besar para pendatang yang tulus akan banyak yang menuai keberhasilan. Terbukti ada seseorang pendatang dari Bandung yang beberapa tahun lalu berziarah ke makam. Akhirnya kembali dan membangun makam ini. Orang itu pengusaha dari kota Kembang. Membawa berkah bagi makam. Ia punya niat yang mulia untuk membangun makam. Itu karena cita-citanya terkabul berkat laku ziarah di tempat ini, kata Supardi. Lalu bagaimana dengan pusaka-pusaka sakti yang tersimpan di sana? Dapatkah diambil oleh pelaku spiritual atau orang-orang pemburu pusaka ampuh? Mereka gagal. Kegagalan itu menurut Supardi, lantaran godaan materi masih terbawa dalam batin para pelaku. Yang terpikirkan adalah benda-benda keramat itu saja. Tentu saja nafsu duniawi ini menyeretnya dalam peristiwa-peristiwa gaib yang mereka alami.
Orang-orang ini gagal melawan besarnya cobaan yang sering kali muncul. Bagaimana mungkin mereka betah? Cobaannya teramat berat, menurut mereka banyak yang digoda makhluk yang menyeramkan. Ada juga yang merasa berperang dengan seseorang yang dikdaya sehingga badannya merasa sakit yang luar biasa. Ujarnya, besarnya cobaan itu lanjut lelaki Parubaya ini, bisa juga disebabkan aji kesaktian, Jaya Kawijayan yang dimiliki oleh Raden Wijaya beserta pengikutnya masih punya kaitan mistis. Semacam prabawa yang besar melindungi keberadaan benda-benda bertua itu.